tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom Bethesda Kids. Wow, KMD bersuka cita sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang luar biasa. KMD berharap adik-adik semuanya sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita awali dengan doa. KMD undang adik-adik untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami dan menyertai kami senantiasa. Hari ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Whenever I need some answers, God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I 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 don't wanna stop. I don't wanna stop living for you. For you. I don't wanna stop. I don't wanna stop running to you. To you, God. I don't wanna stop. I don't wanna stop living for you. For you. I don't wanna stop. I don't wanna stop running to you. To you, God. You're all I need. My source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you.
baitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Sekali lagi, akan bersorak-sorak. Ayo angkat tangan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ayo adik-adik sama-sama tepuk tangan. Kita mau lebih lagi ya. Yuk sama-sama. Datanglah. Yes. Datanglah ke baitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Amin. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Lebih keras. Akan bersorak-sorak. Sekali lagi. Akan bersorak-sorak. Ayo lompat sama-sama. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yeay. Ayo lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita datang sama Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik kita datang sama Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yuk sama-sama. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Yesus. Yes. Kita percaya adik-adik, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yuk kita mau datang sama Tuhan, kita minta biarlah Tuhan mengurapi setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersukacita karena kami tahu kami boleh menaikkan segala pujian hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Yesus pimpin kami, urapi kami, biar hari ini firman Tuhan boleh mengajar kami, menuntun kami, menegur kami, bahkan boleh menjadi kesukaan, boleh menjadi tempat kami Tuhan untuk kami berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang inisiatif. Apa sih inisiatif itu, Kak? Inisiatif adalah melihat apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Jadi, lakukanlah apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia. Siapa adik-adik? Nehemia. Benar, Nehemia. Bagaimana Nehemia tidak berfokus pada dirinya sendiri? Bagaimana Nehemia berjuang menegakkan keadilan bagi orang-orang di sekitarnya? Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana. Mari kita simak kisah berikut ini. Kisah ini diambil dari Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik, Nehemia menemukan kota kelahiran dia hancur. Kotanya adalah Yerusalem. Dan di kota itu dalam bahaya besar. Dia melihat bahwa banyak musuh di kota itu. Dan Nehemia berinisiatif untuk membangun kembali kota Yerusalem. Karena itu dia melakukan perjalanan jauh dari istana Raja Persia menuju Yerusalem untuk membangun kembali kota itu. Dia melakukan pekerjaan yang baik untuk membangun kota itu. Dengan pertolongan Tuhan, Nehemia mulai berinisiatif untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan dia memulai untuk membangun kembali kota yang hancur itu. Siapa yang bersamaku? Aku dong. Ayo kita mulai membangun tembok ini kembali. Pada awalnya, pekerjaan itu berjalan dengan baik. Setiap keluarga, kelompok, melakukan pekerjaan dari setiap sisi-sisi yang berbeda. Dan hasilnya sangat baik. Kita buat dengan cepat sekali. Adik-adik, banyak sekali ejekan, ancaman yang diterima oleh Nehemia dari negara tetangga. Dan dia berhasil mengabaikan semua ejekan dan ancaman dari negara tetangga yang tidak suka tembok itu
dibangun kembali. Kalau rubah lewat benda yang menyedihkan yang kau bangun itu, pasti akan runtuh. Tuhan kami akan membuat kami berhasil. Jadi adik-adik, tidak ada yang dapat menghentikan proyek besar ini sampai suatu masalah terjadi di dalam tembok itu. Sekelompok orang Yahudi yang berbaju compang-camping datang mencari Nehemia. Tidak ada cukup makanan untuk semua orang. Kami terpaksa menjual ladang dan kebun anggur kami hanya untuk membeli gandum. Sulit sekali kami untuk hidup. Pajak yang diberikan raja juga tinggi dan kita harus minjam uang dan kemudian kita tidak bisa membayar bunga yang tinggi. Mereka mengatakan kepada Nehemia bahwa mereka tidak punya cukup makanan karena mereka mendapatkan pajak yang sangat tinggi sehingga mereka tidak punya uang untuk mereka simpan dari hasil yang mereka dapatkan. Siapa yang membuatmu seperti ini? Orang Yahudi yang lain, teman kita sendiri. Bahkan kami harus mengirim anak-anak kami bekerja untuk mereka sebagai budak. Tolong bantu kami. Kami tidak memiliki apa-apa lagi. Ini sama sekali tidak benar. Dan saya akan menyelesaikannya. Nehemia marah besar sehingga dia tidak punya percaya diri untuk melakukan tindakan saat itu. Dan Nehemia melewatkan waktunya untuk menghentikan sementara waktu pekerjaannya. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Orang-orangnya sendiri menganiaya orang-orang yang kekurangan. Dan ini dianggap serius oleh Nehemia. Dan ia menghentikan pekerjaannya. Lalu dia memanggil para bangsawan dan pemimpin-pemimpin untuk membicarakan hal ini. Oh, ada apa ini? Kita baik-baik saja. Ayo kita kerja lagi. Dengarkan, tidaklah baik. Ini tidak baik bagi kamu memungut bungamu semaumu sendiri. Tidak seperti sebanyak itu. Maksudku, kita tidak bisa meminjamkan uang secara gratis kan? Dalam hal ini, kamu tahu banyak orang Yahudi dijual sebagai budak ke negara lain. Dan kami harus membeli kembali dan membawa mereka pulang. Sekarang, kamu memungut begitu banyak bunga sehingga mereka terpaksa menjadi budak lagi. Tidak ada yang dapat berdebat dengan Nehemia. Mereka mendengar dengan tenang kata-kata Nehemia. Apa yang kalian lakukan adalah tidak benar. Kita harus menghormati Tuhan. Lihat, saya meminjamkan uang dan benih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan juga saya memberikannya kepada kerabat. Tapi saya tidak memungut bunga apapun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika kamu telah mengambil sesuatu sebagai pembayaran, kembalikan. Kebun anggur, rumah-rumah, kembalikan semua. Bahkan bunga yang telah kau kenakan kepada mereka. Lakukan sekarang. Allah menggerakkan hati mereka untuk tidak berdebat dengan Nehemia, tapi untuk menyepakatinya. Kita akan kembalikan semuanya. Maafkan kami. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Bagus. Nehemia mengirim para pendeta agar para bangsawan dan pemimpin dapat membuat janji ini di hadapan Tuhan. Kalian harus menepati janji ini. Oh, Tuhan akan memberkati kalian semua. Amin. Segera para pejabat melakukan seperti yang mereka katakan. Ini suratnya dan kebun anggur ini adalah milikmu lagi. Terima kasih, kau sudah mengembalikan kebun anggur ini. Aku bisa panen kembali. Aku telah mengambil terlalu banyak. Ini milikmu. Ini berarti anakku bisa kembali lagi. Jadi salah satu bangsawan dan pejabat membuat segalanya benar. Pekerjaan dinding ini dimulai kembali. Lebih cepat, lebih kuat. Dan Nehemia terus menunjukkan kepada orang-orang bagaimana memperlakukan satu sama lain meskipun raja telah mengangkatnya sebagai gubernur. Kamu tahu, semua gubernur-gubernur yang lain membuat orang-orang membayar mereka dengan perak, barang-barang makanan, bahkan tanah mereka. Itu sangat memberatkan kehidupan mereka. Sebagai gantinya,
Nehemia mendedikasikan dirinya untuk bekerja di dinding. Bahkan dia mengundang 150 orang untuk makan dengannya. Dan sepanjang hidupnya dia selalu mencari cara untuk memperlakukan orang dengan adil dan memperbaiki keadaan. Nah, adik-adik, kalian pastinya sudah mendengarkan bagaimana kisah tentang Nehemia. Nehemia memiliki pekerjaan besar dan penting, yaitu memperkuat kerajaan. Semuanya itu membutuhkan fokus dan perhatiannya. Tapi, meskipun dia sedang mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem, dia memilih untuk mengatasi masalah yang ada tepat di depan matanya. Nehemia melihat bahwa beberapa dari rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil karena mereka miskin dan tidak berdaya. Dia berinisiatif membela mereka agar diperlakukan dengan baik dan adil. Nehemia mengasihi dan menunjukkan kepada orang-orang betapa berharganya mereka. Nah, adik-adik, kalian juga bisa seperti Nehemia. Kalian harus memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu pada saat kalian melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23a. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christine. Hari ini Kak Christine akan mengajarkan kalian membuat gelang yang akan membantu kita nih mengingat apa sih yang seharusnya kita lakukan atau bagaimana sih cara kita memperbaiki keadaan. Nah, jadi gelang ini gampang banget buatnya, hanya terdiri dari 4 bahan. Nah, bahan yang pertama adalah manik-manik. Nah, ini warnanya bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian suka ya, karena Kak Christine sukanya pink, Kak Christine pilihnya pink. Nah, lalu yang paling penting adalah ini nih, manik-manik yang punya apa? Angka atau huruf ya, yang punya huruf nih. Jadi ini akan menjadi inisial yang akan kita pilih nanti. Nah, lalu kemudian benang yang akan buat ngerangkai gelangnya itu. Nah, lalu yang terakhir adalah gunting untuk gunting benangnya. Nah, sekarang yang pertama kali kita lakukan adalah kita ukur dulu benangnya ini sesuai pergelangan tangan kita. Jadi diperhatikan ya adik-adik supaya nanti di sini bisa buatnya nih semua. Nah, itu ya. Kita akan ukur sepanjang pergelangan kita, tapi dilebihin dikit. Jadi kalau kayak Kak Christine nih segini ya. Oke, kita lepas lalu kita gunting. Kita gunting. Oke. Nah, kemudian kita akan rangkai dulu. Nah, sebelum kita rangkai, kita mau pilih dulu nih adik-adik inisialnya. Nah, inisialnya apa ya? Yang mungkin kita bisa membantu kita nih mengingatkan apa sih yang sebaiknya kita lakukan. Kayaknya Kak Christine mau pilih What will Jesus do? Jadi apa tuh ya? Inisialnya kira-kira? Betul. W, D. J dulu. What will Jesus do? Ulangin ya. Apa? W, betul. W, lalu J, lalu D, betul ya. Jadi kita pilih W, J, D. Nah, sekarang kita cari dulu nih manik-maniknya. Mana ya? Wah, langsung ketemu nih. Wah, udah ketemu nih 4 inisial yang akan mengingatkan kita. Jadi sebelum kita bertindak, kita akan tanya dulu nih. Kita akan lihat gelang kita, akan ingat dulu apa sih kira-kira yang akan Yesus lakukan nih, gitu ya. Nah, pertama kita susun dulu dari yang polos dulu ya. Jadi nanti huruf-hurufnya itu ada di tengah. Nah, mungkin kita masukin sekitar 7 kali ya, 7 manik-manik. Inisialnya apa ya? Wow. Nah, W. Kemudian yang kedua W lagi,
lalu J, lalu yang terakhir huruf D. Jangan kebalik hurufnya ya, biar kita bacanya enak. Kita masukin. Udah jadi belum nih kira-kira adik-adik? Belum ya, belum jadi. Nah jadi setelah ini kita apa? Kita masukin lagi manik-manik yang polos supaya gelangnya bagus. Nah, kalian bisa lihat ya, udah jadi nih W, J, D. What will Jesus do? Nah, kita ikat ya. Ikatnya gampang. Biar bagus. Nah, coba pakai. Kita bisa pakai. Ya, oh bagus ya. What will Jesus do? Nah, apa sih guna gelang ini? Jadi gelang ini sebagai alat pengingat kita nih adik-adik. Kalau kita mungkin mau melakukan sesuatu yang kita bingung, kita tinggal lihat, what will Jesus do? Apa ya yang kira-kira Yesus lakukan kalau dia mengalami situasi seperti ini? Gimana sih Kak? Contohnya nggak ngerti. Contohnya. Teman kalian lagi mau nyontek PR kalian. Terus dia bujuk-bujuk kalian, kan kamu teman baikku, gitu kan. Terus kamu bingung, aduh kasihan juga ya dia belum kerjain PR. Lalu kamu bingung kan, kamu lihat what will Jesus do? Kalau Yesus jadi aku, kira-kira dia akan ngelakuin apa ya? Mungkin gak Yesus kasih contekan? No, gak mungkin kan? Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Jadi jangan memberi contekan. Begitu pula misalnya nih, kalian tertarik untuk berbohong. Lalu kalian lihat, what will Jesus do? Mungkin gak sih Yesus berbohong? No, tidak mungkin. Nah, maka itu kita jangan lakukan. Coba ketika kalian habis memakai gelang ini dan kalian benar-benar menerapkan hal tadi, lihat perubahan di dalam hidup kalian. Nah, gampangnya buatnya. Habis ini semuanya buat, lalu bisa tunjukin nih ke kakak-kakak kids altarnya. Oke? Selamat membuat gelang. Dadah, selamat beribadah. Nah adik-adik, hari ini kalian sudah beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kalian diajarkan untuk peduli dengan orang lain, berinisiatif melakukan sesuatu ketika orang lain diperlakukan tidak adil dan membutuhkan pertolongan kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi sebelumnya, kakak mengundang adik-adik yang belum bergabung di Kids Altar. Ayo, segera daftarkan dirimu. Let's join melalui IG WTC Kids. Kita akan have fun dan tentunya bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk peduli kepada orang lain, dan berikan kami keberanian untuk berinisiatif, bertindak ketika orang lain diperlakukan dengan tidak adil dan membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, kami simpan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami ingin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap adik-adik WTC Kids supaya menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, teman-teman mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan yang sempurna dan hikmat untuk semua orang tua adik-adik WTC Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kayaknya sedih deh, harus undur diri terus berpisah sama adik-adik. Kan ketemu lagi minggu depan, Kak. Oh iya, janji ya, minggu depan datang lagi di ibadah WTC Kids. Oke adik-adik, sampai jumpa ibadah minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.